Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nanti kita akan membahas lanjutan dari fungsi transcendent kemarin, fungsi inverse, logaritma dan eksponen, turunan dan integral fungsi eksponen dan logaritma, fungsi inverse trigonometri, turunan dan integral fungsi inverse trigonometri. Ini cakupannya untuk KD-nya itu seperti itu ya. Jadi nanti kalian di samping kita tatap muka, kita dibebankan untuk bisa memahami materi-materi yang kita berikan. Fungsi inverse, fungsi kebalikan sama. Jadi nanti kalian paham untuk fungsi inverse-nya. Untuk fungsi logaritma dan eksponen perpangkatan ini saya kira juga sudah paham. Turunan dan integral fungsi eksponen dan logaritma ini yang harus kita perbaiki lagi. Untuk turunan dan integral fungsi eksponen dan logaritmanya. Fungsi inverse trigonometri juga kita harus perbaiki, dan turunan dan integral fungsi inverse trigonometri ini kita belum mengacu pada materi ini. Nah, kita ke halaman paling bawah ya. Jadi kalian untuk mendapatkan pemahaman dari soal-soal ini, kalian lihat saja untuk rumus ya, rumus yang sudah ditulis, rumus yang sudah ada ditulis saja. Kalian menggunakan itu. Sebentar. Untuk turunan logaritma sudah kemarin. Nanti kita akan bahas sifat-sifat dan pembahasan untuk soal ceritanya. Kita belum membuat ya. Nah, ini kita masuk ke turunan terlebih dahulu. Untuk turunan turunan eksponensial. Kita lewati dulu ya untuk turunan ya, sebentar. Kita masuk integral dulu biar selesai, jadi nanti ada ulasan di akhir. Fungsi integral, mana ini fungsi integral? Ini ya, fungsi integral. Di sini tertulis atau ditulis dalam bentuk umum. Ini integral itu lambangnya seperti cacing ya. Integral x pangkat a dx. Itu di tengah-tengah. Integral x pangkat a dx sama dengan x pangkat a plus 1. Jika turunan itu dikurangi 1 pangkatnya untuk variabelnya, di integral ini harus penambahan 1 untuk variabel pangkatnya atau x pangkatnya atau variabel apa yang digunakan, per a plus 1 plus c konstanta dengan a tidak sama dengan 1. Seperti itu ya. Seperti itu. Misal seperti ini, tentukan dxy bila a y sama dengan x pangkat x, b y sama dengan x kuadrat dikurangi 1 pangkat cos x. Karena x pangkat x itu sama dengan y ya kan, x pangkat x itu sama dengan y, sedangkan x pangkat x itu sama dengan epsilon x ln x, maka bisa ditulis dxy sama dengan dx epsilon x ln x, epsilon pangkat x ln x. Nah, seperti itu, sama dengan epsilon x pangkat x ln x dikali dengan dx. Nah, kita ubah lagi. Dx-nya itu berarti x ln x. Kenapa kok x ln x? Itu dari sifatnya ya, sifat berdasarkan tadi untuk ini ya. Untuk ini yang atas untuk aturan pangkat ya. Pada di sini tertulis bahwa aturan pangkat ini masuk ke teorema ya, teorema ini. Jadi acuannya di sini. Maka berubah
X epsilon pangkat X ln X itu berubah menjadi X pangkat X. Kok bisa? Karena di dalam kurung ini ln X plus X per X ini kita sederhanakan menjadi X penyebutnya sama, berarti X ln X plus X per X, X ln X plus X per X, maka X ln X ini ditulis X ln X plus 1, X ln X plus 1 kali epsilon X ln X, ya kan? Maka ini bisa keluar nanti epsilon X ln X kali X ln X plus epsilon X ln X kali 1. Jadi bisa disederhanakan lagi menjadi X pangkat X ln X plus 1. Seperti itu. Di bawah juga sama. Ini kita belum masuk ke pembahasan integral fungsi aljabar. Ini masuk ke penjabaran dari integral epsilon ya, menjabar epsilon. Nah ini. Nah, memang agak rumit untuk integral ini. Nah di sini ini tidak ya, kita ini ya. Ini untuk teorema ini harus kita pahami juga untuk turunan dan integral fungsi inverse trigonometri pada teorema ini. Nah, ketika turunan dari sin X sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Nah ini bentuk turunan dx per d per dx di turunan. Yang bawah ini integral untuk du per akar 1 kurangi u kuadrat. Nah ini turunan. Misalkan seperti ini, hitunglah integral dari epsilon x per 1 akar 1 dikurangi e pangkat 2x dx. Kita tidak bisa e pangkat x itu langsung kita kerjakan, itu agak susah. Kita misalkan saja e pangkat x itu u, terus d untuk du itu berarti diferensial u, artinya apa? Berarti turunan ya, kita analogikan sama, yaitu du itu adalah turunan u, ya kan? Maka integral dari fungsi epsilon pangkat x per akar 1 dikurangi epsilon pangkat 2x dx itu berubah, e diganti dengan du per akar 1 dikurangi u kuadrat. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Sama dengan untuk rumus ini kita langsung masuk ke teorema tadi. Nah, ini masuknya langsung ke sini. 1 dikurangi u kuadrat. Nah, di sini pakai du atau u. Nah, ini. Karena e pangkat x itu u, ya kan? U pangkat x itu u dan u kali dx atau e pangkat x kali dx itu sama dengan du, maka e pangkat x kali dx itu bisa diganti du. Maka untuk integral du per akar 1 dikurangi u kuadrat itu sama dengan kita cari di teorema ini. Berarti sin pangkat negatif 1 u, ya kan, ditambah konstanta. Lah, kita langsung ambil untuk bentuk u awal tadi berapa? U-nya sama dengan e pangkat x. Maka hasil dari integral e pangkat x per akar 1 dikurangi
E pangkat 2x dx itu berubah menjadi sin pangkat min 1 kali E pangkat x plus C. Ini. Seperti itu ya. Nah, ini nanti ada latihan. Coba kita diingatkan untuk latihan ini kita bahas. Nah, seperti itu dulu kita main teorema. Jadi integral intinya itu menaikkan variabel perpangkatannya ditambah 1. Kalau turunan itu menurunkan perpangkatan variabel pangkat variabel yang ada. Jadi kalau integral itu menaikkan pangkat variabelnya ditambah 1, kalau turunan mengurangi pangkat variabel satuan. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Jadi intinya kesimpulan dari pembelajaran ini, kita hasil akhir harus bisa memahami integral dari fungsi transenden ya. Oke.